Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda informasi bagaimana sih punya penghasilan tambahan tanpa ganggu pekerjaan ya. Jadi di video ini saya akan sharingkan kepada Anda pengalaman pribadi ketika saya menjadi seorang PNS ya, masih kerja dan saya bisa menghasilkan penghasilan tambahan tanpa ganggu pekerjaan ya. Dan luar biasa adalah penghasilan tambahannya udah jadi penghasilan utama gitu ya. Dan saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana sih caranya ya. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, perkenalkan nama saya Andre Andropia, saya mantan PNS ya. Jadi saya dari tahun 2011 sampai 2020 berkarir di dunia PNS ya. PNS dan jabatan terakhir saya adalah di Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat di salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kemudian di tahun 2020 memutuskan untuk resign ya, dan keren banget pas corona ya sebenarnya. Tapi luar biasa karena kita punya ilmu digital marketing ya. Jadi akhirnya saya bisa mendapatkan peluang tersebut ya, dan bisa menghasilkan uang dari online. Dan saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana caranya, dan spesial buat Anda karena teknik ini bisa digunakan saat Anda kerja, dan ketika Anda pun kerja Anda bisa menghasilkan uang dari internet. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, pengen nggak punya penghasilan tambahan tanpa ganggu pekerjaan? Oke, boleh komen di sini di bawah gitu ya. Oke, baik, saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana caranya ya. Oke, kemarin kita udah belajar bagaimana affiliate tanpa jualan ya, dan saya akan sharingkan nanti ya. Oke, nah kenapa sih Mas waktu itu memutuskan untuk resign gitu ya? Nah, ini saya akan cerita sedikit. Jadi ya mungkin teman-teman tahu kalau penghasilan sebagai abdi negara itu ya tidak cukup untuk membiayai impian ya. Ini saya tidak berbicara tentang bagus atau tidaknya kerja, tidak ya, tapi saya lebih ke impian gitu ya. Semua bisa, jadi semua kerja, semua apapun ya yang teman-teman lakukan, yang semua kita lakukan, kalau memang niatnya kita baik ya itu akan jadi berkah ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi, hidup adalah untuk memilih ya teman-teman ya. Jadi ini semoga menjadi peluang bagi Anda. Nah, jadi ketika saya kerja, saya pengen banget mengumrohkan orang tua. Ya mungkin teman-teman tahu bahwa gaji seorang PNS seberapa gitu ya. Nah, ini saya mikir gimana sih bisa menghasilkan penghasilan. Dan luar biasa ada penghasilan yang gede itu ya, saya dapatkan ketika masih kerja ya, dan saya bangun sistemnya, dan saya akan sharingkan ya. Oke, nah jadi di tahun 2014 saya mulai dari jualan baju nih ya. Jadi saya belum ketemu gimana sistemnya, jadi jualan baju ya macam-macam ya, dan akhirnya saya menemukan sebuah sistem. Nah, ini jadi teman-teman, jadi saya melihat peluang waktu itu ya. Jadi saya melihat peluang. Karena saya kerja di Badan Perencanaan ya, jadi saya melihat apa yang akan dilakukan Indonesia waktu itu, dan apa yang akan dilakukan pemerintah kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu. Nah, lalu ada suatu program, yaitu program Internet Masuk Desa. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, Internet Masuk Desa dulu tahun 2011-2014 ya masih internet kan masih sulit ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang keren banget ya. Nah, waktu itu saya melihat peluang itu. Bayangkan aja kalau internet sudah masuk desa, artinya kita bisa menjangkau market tersebut, kita bisa menjangkau ke banyak orang. Betul ya, karena internet ini luar biasa teman-teman. Dan terbukti saat ini ya, saat ini internetnya canggih banget. Dulu saya ingat sekali ya, 2G, 3G ya, sekarang udah 4G, bahkan 5G. Nah, udah mau 5G ya. Dan teknologi luar biasa saat ini, luar biasa. Ya, bahkan saya mikir waktu itu, bayangkan kalau misalnya anak SMA, anak kuliahan ya, nanti tahun 2020-an itu pasti luar biasa internetnya. Dan terbukti sekarang. Bahkan anak SD pun udah bisa main internet kan? Ya, tentang internet ya, TikTok kan dan sebagainya ya. Nah, jadi kita bisa melihat peluang ini. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa melihat peluang ini, maka kita bisa memanfaatkannya. Lalu kemudian saya memilihlah internet ya. Lalu sambil kerja saya mempelajari jualan produk fisik atau jualan produk digital. Oke, saya lakukan dulu, saya coba dulu. Jadi pertama kali saya jualan produk fisik ya. Nah, ini ya jualan baju ya, kayak gitulah ya, gamis, ongkos kirim, ngambil ke
ke produsen, ngirim-ngirim, dan ternyata luar biasa teman effortnya ya, energinya ya, harus kirim-kirim barang ya, cek ekspedisi, belum retur dan sebagainya. Akhirnya ya mungkin bertahan 2 sampai 3 bulan, akhirnya saya nyerah teman-teman ya, nyerah banget ya, tapi luar biasa ya penjualannya sampai 48.000. Waktu itu saya belum mengerti gimana cara membangun manajemen ya. Saya belum mengerti bagaimana cara membangun perusahaan ya, yang penting saya ngiklan dapat penghasilan udah sampai segitu. Nah kalau sekarang ya alhamdulillah ya. Nah kemudian barulah saya mulai lagi nyoba lagi ya, jualan baju bola. Jadi macam-macam saya jualan ini jual itu ya. Intinya bukan karena dia nggak sukses, bukan, karena saya tidak punya waktu. Ya mungkin teman-teman tahu kalau kerja kan dari jam 8 sampai jam 5 ya, itu waktu kita dipakai untuk kerja, kemudian kita punya waktu malam. Ya kecuali kecuali hire. Nah akhirnya saya mikir, ada nggak yang punya banyak waktu banyak gitu ya? Artinya ada nggak caranya saya bisa menghasilkan tanpa ganggu pekerjaan? Ya lalu saya cari-cari dan ketemu teman-teman. Apa itu? Yes, produk digital. Nah ini teman-teman, produk digital. Apa itu produk digital mas? Produk digital itu seperti ebook ya, video training, kemudian software, plugin, template dan sebagainya, yang dimana kita itu nggak perlu kirim-kirim barang ya, nggak perlu cek ekspedisi, nggak perlu kita itu, bahkan kita tuh tidak perlu ngobrol sama customer ya. Karena semua produk digital itu tujuannya untuk mengupdate kapasitas ya. Kalau mereka kok membeli, artinya mereka udah ngerti apa itu produk digital. Nah, akhirnya saya mempelajari teman-teman produk digital ya. Nah, jadi produk digital itu macam-macam ya. Jadi yang pertama kita bisa bantu jualan vendor ya, misal ya. Vendor itu pemilik produk ya. Misal contoh. Misalnya katakanlah ada vendor, dia itu jago bikin keuangan misal ya, dia seorang coach misalnya, seorang guru, dia jago bikin keuangan, lalu kita minta misal dia buat video ya, kemudian dia jual ke orang-orang pengusaha, dimana banyak sekali pengusaha kan pembukuan ya, keuangannya itu kan nggak ngerti. Nah dengan itu kita bisa bantu jual produknya. Nah, produk apa itu? Produk digital ya, produk digital video seperti itu. Kemudian kemarin ya, saya membantu salah satu murid itu terapis ya, guru terapis ya. Nah, terapis, Mas gimana Mas saya bisa jual keahlian saya? Ya, saya bantu teman-teman. Ya, dapat lead, dapat customer, lalu dapat fee gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi jualan produk digital itu seperti itu. Ya, jadi salah satunya. Kemudian affiliate. Nah, affiliate juga keren ya. Affiliate ini adalah Anda tidak perlu repot-repot untuk bikin produk ya. Affiliate ini salah satu solusi bagi Anda yang tidak punya waktu untuk bikin produk ya, contoh ya. Nah, ini salah satu contoh penghasilan saya yang sampai saat ini ya, menghasilkan banget ya. Nah ini saya jualan afiliasi Negoser. Nah ini teman-teman bisa lihat saya dapat sampai 900 jutaan ya, 100 juta. Ini sebentar lagi 1 miliar kalau salah ya. Nah bagaimana Mas saya bisa seperti ini? Bagaimana Mas Andre bisa seperti ini? Ini saya ngiklan teman-teman. Nah ini saya lihatin iklannya ya. Oke ya, ini kebetulan ke logout. Nah ini nih. Jadi teman bisa lihat di sini ya. Nah ini saya ngiklan teman-teman. Nah ini dapat customer ya, nanti di Zoom ya, nanti saya jelasin detail di Zoom ya. Lalu kita dapat customer, nah ini contohnya 25 orang, kemudian kita follow up, misalnya terjadi closing 1, nah ini ya, closing 2, closing 3, maka kita dapat sales ya, dapat komisi. Nah seperti itu, simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya, kirim barang, packing ya, belum retur ya. Nah, macam-macam lah ya, belum pecah. Saya pernah tuh jualan madu pakai boxnya gelas, nyampe di sana pecah ya, akhirnya mau nggak mau kita ganti. Nah itu saya belajar banget ya, artinya apa ya, semua bisnis itu ada resikonya ya. Nah tapi kalau produk digital tuh bahkan resikonya minim banget ya, dan kerennya adalah modalnya kecil banget teman-teman, karena nggak ada HPP ya, harga produksi ya, harga biaya produksi itu nggak ada tuh ya. Bahkan kalau untung itu 100% teman-teman ya. Kalau fisik, betul nggak? Kalau fisik untung itu dikurang dari itu bukan
itu masih bruto ya, bruto kan masih dikurang HPP ya, belum lagi operasional misalkan pulsa, bukan bensin ya ke sana dan sebagainya. Tapi kalau perlu digital enggak ya, enggak, itu keren ya perlu digital. Nah contohnya seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada bikin produk sendiri. Nah saya pernah bikin produk sendiri teman-teman, produk sendiri. Jadi bagaimana mas punya ide ya bikin produk sendiri. Nah saya seneng banget baca buku teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat, nah di situ ya, di sebelah situ saya seneng banget baca buku. Apalagi buku tentang tutorial. Nah waktu itu di tahun 2011 2012 ya saya mulailah pergi ke toko-toko buku. Apa yang saya cari? Yang saya cari video buku-buku tutorial. Saya ingat banget pertama sekali saya beli buku itu adalah buku panduan cara membuat website menggunakan Blogspot. Nah kayak gitu ya, Blogspot. Hanya saya pelajari teman-teman. Saya pelajari lalu saya saya praktekin ya, akhirnya saya bisa membuatnya ya. Lalu saya belajar lagi bagaimana cara membuat landing page menggunakan WordPress. Saya belajar lagi. Kemudian saya belajar lagi bagaimana membuat cover, belajar lagi membuat Facebook ad, belajar lagi membuat YouTube channel ya, dan sebagainya. Akhirnya apa? Dengan ilmu itu saya bikin video sendiri. Nih teman-teman ya, jadi banyak sekali video atau panduan yang saya pakai, saya buat, lalu saya desain, lalu ya saya katakanlah saya punya video katakanlah 20-30 video, lalu saya jual ke internet. Nah kemudian saya jual ini cuma 100.000 teman-teman, harga 100.000 ya, dan teman-teman bisa lihat penjualannya nih 78.000 orang yang beli. Wow ya, 78.000 katakanlah harganya cuma 100.000, berarti 7,8 miliar teman-teman, bayangkan ya. Wah kok bisa masih ya dari internet ya. Ini saya tunjukin ya, boleh saya tunjukin biar teman-teman semangat ya, bahwa digital ini luar biasa. Nah ini saya tunjukin market ya. Nah kalau nanti kita belajar di kelas ya, detailnya di kelas. Nah ini keyword planner ini adalah melihat berapa marketnya ya. Nah ini ya, kita coba kita masuk ya. Oke, login. Nah ini teman-teman, jadi kita bisa lihat berapa orang yang mencari sesuatu ya. Contoh ini saya langsung aja ya, nanti kapan-kapan nanti belajar di kelas ya. Oke, nah misalnya cara membuat website ya, enter cara membuat blog. Nah ya misalnya, kemudian kita klik di sini, dapatkan hasilnya. Nah teman bisa lihat di sini, Anda bisa lihat di sini tuh ada 10.000 sampai 100.000 orang yang cari informasi itu. Artinya ada orang pergi ke Google ngetik ini cara membuat website. Nah, teman bisa lihat di sini iklan. Artinya ini ada marketnya, teman-teman. Tuh ya. Jadi kita buat ya, capture ya, lalu kemudian kita bisa offer dengan produk kita dan akhirnya kita dapat sales ya, dapat sales. Nah, seperti itu teman-teman ya, simple banget kan? Tetapi konsep ini bisa kita lakukan kalau Anda punya ilmunya ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan nanti ya, silakan aja ikuti Zoom-nya di sini ya, di Digital Product Mastery. Nanti saya akan sharingkan, saya akan buka lebih detail lagi ya. Mungkin sejam 2 jam kita akan praktek, saya akan demokan ya kepada Anda bagaimana sih Mas Andri ini bisa mendapatkan miliaran rupiah dari online jualan produk digital tanpa ganggu pekerjaan. Ini studi kasus saya dapat 1,5 miliar ya, live demo ya. Nah ini tuh bisa lihat di sini, saya pernah jualan produk digital itu saya dapat 1,5 miliar ya, 1,5 miliar ya. Nah ini nih ya, bayangin aja ini 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan teman bisa lihat di sini. Oke ya, nanti detailnya di Zoom ya, nanti saya infokan di Zoom, nanti saya detail ya. Oke, nah seperti ini teman-teman, jadi ini sebuah opportunity buat Anda yang ini merasakan bagaimana sih bisa menghasilkan penghasilan tambahan tanpa pekerjaan, tanpa resign di kantor ya, dan saya sudah buktikan ya, dan kemudian ya ini sampai masuk ke media nasional juga ya. Dan nanti di Zoom kita akan seru-seruan ya, kita akan belajar dan saya buka dashboard buat Anda. Nanti Anda akan dapat pengalaman yang luar biasa ketika Anda belajar di kelas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di next ya, di Zoom. Sukses untuk kita semua dan semangat.